Cerita berlanjut saat Widura sadar bahwa rencana Duryudana adalah ingin membunuh Kunti dan Pandawa di Warnabrata. Setelah menyadari hal itu, Widura bergegas mengadukan rencana tersebut kepada Bisma. Sementara di Warnabrata, Bima tiba-tiba membangunkan Nakula. Tidak ada hal lain yang membuat Bima berbuat seperti itu kecuali ia ingin makan. Di situ Bima mengajak Nakula mencari keberadaan dapur. Setelah mengetahui ternyata letak dapur berada di luar istana, Purochan segera menghampiri Bima dengan makanan. Bima lantas mengajukan pertanyaan kenapa letak dapur berada di luar istana. Purochan pun beralasan karena pelayan harus di luar istana agar tidak mengganggu para Pandawa. Di tempat lain, Dhetarashta yang gelisah memanggil Duryudana untuk menanyakan rencana apa yang akan dilakukan di Warnabrata. Duryudana berpendapat bahwa setiap ayahnya menegakkan kebenaran, Duryudana lah yang menderita. Atas dasar itulah, Duryudana merencanakan akan membakar Kunti dan Pandawa di Warnabrata. Tapi karena kasih sayangnya yang buta kepada Duryudana, Dhetarashta tak mampu mencegah niat jahat anaknya itu. Di sisi lain, di istana Hastinapura, Widura melihat Bisma sedang melakukan pelatihan kepada prajurit Hastinapura. Tanpa disadari oleh Bisma, ternyata kata-kata Bisma telah menjawab pertanyaan Widura. Widura pun bahagia karena telah mendapat jawaban atas pertanyaannya. Setelah itu, Widura mengirimkan hadiah ke Warnabrata sebagai petunjuk untuk para Pandawa. Sementara pemujaan di Warnabrata segera dimulai, namun Arjuna belum juga terlihat. Tepat ketika mereka hendak menyiramkan air, tiba-tiba Arjuna datang. Lengkap sudah kebahagiaan para Pandawa dan Kunti. Hidup Putra Pandu! Hidup! Hidup Putra! Setelah pemujaan selesai, datanglah utusan Widura. Utusan tersebut membawa sesuatu dalam karung yang membuat para Pandawa terheran-heran. Hadiah yang dikirimkan Widura ternyata sekarung beras dan seekor tikus putih. Arjuna pun bertanya apa maksud dari semua ini. Di sini saya agak kesel sih. Ngapain juga pakai kode segala? Langsung aja diberitahu kalau mereka mau dibakar hidup-hidup. Tapi namanya juga film, harus ada dramanya lah. Sementara pemandangan bulan sabit yang menyinari Hastinapura dinikmati oleh Sengkuni dan Duryudana, sembari memikirkan kembali rencananya. Di sisi lain, sang kusir Adhirata menghadap Bisma dengan perasaan gelisah. Adhirata membocorkan rencana Duryudana kepada Pandawa di Warnabrata. Bisma yang mengetahui hal itu segera menuju ke Warnabrata. Yudhistira terus memikirkan pesan apa yang ingin disampaikan oleh Perdana Menteri Widura. Di saat seperti itu, Pandawa malah asik bercanda satu sama lain. Hingga akhirnya, Gurawan Bima mendorong Arjuna sampai jatuh di dekat tiang Laksagraha yang mulai meleleh. Tapi sayang Arjuna tidak menyadari hal itu karena Yudhistira segera menyuruh Bima untuk mengecek makan malam. Ketika Duryudana dan Sengkuni bermain dadu, tiba-tiba mereka ditemui oleh Dursasana. Di situ ia mengatakan bahwa Bisma sedang bergegas menuju Warnabrata. Sengkuni lantas mengirimkan pesan kepada Purochan lewat elang peliharaannya. Akhirnya pesan yang disampaikan Sengkuni kepada Purochan akan membakar Pandawa malam ini telah sampai. Sementara Bisma masih di perjalanan menuju ke Warnabrata. Setelah mendapat pesan dari Sengkuni, Purochan berniat meracuni Pandawa dulu. Ketika Purochan menuangkan racun ke dalam makanan, tiba-tiba Bima dan Sariwa datang hingga membuat Purochan gugup. Bima menanyakan kenapa makanan belum siap dan mengingatkan Purochan agar segera membangun dapur di Laksagraha. Purochan pun mengiyakan dan mempersilahkan agar Pandawa menunggu di ruang makan. Sebelum Bima dan Sadewa pergi ke ruang makan, Sadewa mengusulkan membawa semangkuk makanan untuk tikus putih miliknya. Di situ racun yang dituangkan ke dalam makanan dilihat oleh Bisma dan Sadewa. Namun Purochan bisa berkelit dengan alasan yang dituangkan ke dalam makanan itu adalah ramuan untuk melancarkan pencernaan. Sementara keluarga Purochan khawatir jika rencana mereka terbongkar.
Di perjalanan menuju ruang makan, tiba-tiba Nakula mendapatkan firasat buruk. Hal itu ternyata juga disadari oleh Bima yang berpendapat bahwa semua keluarga Purochan tidak menyenangkan. Sadewa yang hendak mengklarifikasi hal tersebut di podcast Deddy Corbuzier segera dihentikan oleh Bima yang sudah ingin makan. Di ruang makan, Bima yang sudah menunggu Kunti dan saudara-saudaranya sudah tidak sabar ingin makan. Purochan dan Purwantini mencegah agar Bima tidak makan duluan karena jika Bima makan duluan pasti rencana mereka akan terbongkar. Sadewa yang membawa makanan tikus putih Nakula telah sampai dan mengajak saudara-saudaranya untuk segera makan malam. Namun ketika hendak menuju ruang makan, tikus Nakula bereaksi aneh. Setelah tikus itu dilepaskan atas perintah Arjuna, tikus itu langsung menuju tiang Laksagraha yang mulai meleleh. Pandawa akhirnya sadar bahwa bahan bangunan yang digunakan adalah bahan yang mudah terbakar. Ketika Bima hendak menyantap makanan, tiba-tiba Kunti datang. Di situ Kunti mengizinkan Bima boleh makan duluan. Kejadian ini semakin membuat Purochan khawatir. Dan kekhawatiran Purochan bertambah setelah mendapatkan kabar bahwa para Pandawa yang lain sudah tahu bahwa Laksagraha dibuat dari bahan lilin. Karena rencana yang sudah diketahui oleh Pandawa yang lain, Purochan segera bergegas pergi keluar istana untuk membakarnya. Awalnya Pandawa mengira jika istana terbakar, Arjuna bisa memadamkannya. Tapi mereka kaget setelah melihat tikus Nakula yang mati karena makanan yang telah diracuni. Mengetahui hal itu, mereka segera menuju ruang makan. Untungnya tepat sebelum Bima menyuapi Kunti, Arjuna langsung menampar makanan itu. Sembari Yudhistira memberitahukan bahwa makanan yang dihidangkan telah diracuni. Seketika Pandawa dan Kunti bergegas keluar istana. Di situ hanya amarah yang menyelimuti perasaan Pandawa. Dalam kondisi itu, Kunti teringat akan perlakuan para Kurawa terhadap anak-anaknya. Bima yang ingin membalas perbuatan Duryodhana meminta izin kepada Yudhistira agar diberikan perintah. Namun dihentikan oleh Kunti seraya berpendapat bahwa Hastinapura bukanlah rumah, tapi tenda pertempuran. Sebuah kondisi yang sangat dilema karena jika mereka tetap di Hastinapura, pilihannya hanya ada dua. Yaitu jika mereka melawan Hastinapura, pasti arwah Pandu akan berduka. Tapi jika mereka hanya diam, Kunti yang akan berduka. Terjadi perdebatan antara Kunti dan anak-anaknya hingga Kunti menangis. Arjuna yang tidak membiarkan air mata ibunya jatuh ke bumi. Akhirnya ia punya ide untuk meninggalkan Hastinapura dengan cara membuat seakan-akan mereka terbakar dalam Laksagraha itu. Sehingga semua orang akan mengira bahwa Pandawa dan Kunti mati terbakar. Terlihat Purochan sudah mulai membakar Laksagraha, sedangkan Pandawa masih berada di dalam istana itu. Ketika Pandawa membuka pintu, tiba-tiba api sudah membakar sebagian istana. Di situ Arjuna teringat akan nasihat Krishna tentang Dewi Saraswati. Yudhistira lalu mengajak mereka keluar lewat jalan lain. Di tengah perjalanan, tiba-tiba sebuah reruntuhan memisahkan mereka. Arjuna lantas melemparkan Kunti untuk melewati reruntuhan itu dan ditangkap oleh Bima. Arjuna meminta agar mereka pergi duluan untuk menyelamatkan Kunti. Di saat mereka sudah pergi, Arjuna berhasil melompati reruntuhan yang terbakar. Bima yang mulai kebingungan menghentakkan kakinya ke lantai hingga terbentuklah sebuah lubang yang sangat besar. Kunti menyuruh agar anak-anaknya masuk ke lubang itu, tapi mereka bersikeras menunggu Arjuna. Sesaat tibalah Arjuna yang disambut oleh Kunti. Dalam situasi kritis, Pandawa dan Kunti bersembunyi di dalam lubang yang dibuat oleh Bima. Terbakarnya Laksagraha yang begitu dahsyat terlihat oleh Bhisma yang masih berada jauh di istana itu.
Tanpa pikir panjang, Bhisma langsung menarik busurnya mengarahkan panahnya ke langit sehingga berubah menjadi hujan di atas istana itu. Sesampainya di depan istana, betapa Bhisma mendapatkan pemandangan yang teramat menyiksa batinnya. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Simak terus alur ceritanya. Bye-bye.